Hong Lian tampaknya akrab dengan ini. Dan Qin Yichen juga mengangguk. Maka itu akan didistribusikan sesuai dengan jumlah usaha. Tak perlu dikatakan, pertempuran ini masih diungkapkan oleh monster sovereign, kekuatannya adalah yang terkuat. Alasan mengapa bahkan Qin Yichen takut adalah, untungnya, ada orang monster sovereign di sekitarnya. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar Naga Ziqiong membantunya menjadi dewa, dia tidak akan bisa lepas dari bencana Lei Wanze. Yang sedikit mengejutkan Qin Yichen adalah selain monster sovereign, pertempuran ini juga memiliki banyak pembangkit tenaga Heaven Realm. Namun, di hadapan cahaya murid yang tercengang, yang tak bernama itu hanya terkekeh. Terima kasih kepada leluhur atas bantuannya. Belum lagi Xiao Lu tidak kehilangan saya. Tetapi pembunuhan itu tidak terlalu berat. Pembunuhan Lu Xiao Lu adalah satu hal. Kuncinya adalah menjaga Ziyun dan Bai Qianqian dan yang lainnya. Dan juga melindungi Wuyan dan Dewa Iblis lainnya agar tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga Heaven Realm dengan banyak orang. Bantu teman, bukan bunuh musuh. Kakak Yichen juga sangat sulit untuk dihadapi. Jadilah dewa saja. Kamu bisa membunuh putra Kaisar Ilahi. Namun, semua orang tidak punya waktu untuk memuji satu sama lain. Tetapi melihat mata persik monster sovereign berkedip, tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Saya melihat satu demi satu benda ilahi mengambang di langit berbintang. Benda ilahi ini tidak dapat dikumpulkan, dan ada rune dewa ahli tertinggi. Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Setelah diselidiki, cukup bagi mereka untuk merasakan kita menurut rune ilahi. Qin Yichen dan yang lainnya dalam keadaan ketakutan untuk sementara waktu. Sementara monster sovereign masih memeriksa rampasan perang, dan divine item divine weapon terus-menerus dipilih. Mereka semua adalah kentang panas yang tidak diinginkan. Tatapan tercengang Ziyun, senior jangan mengambilnya lagi. Akan ada beberapa bagian yang tersisa. Terkadang sulit untuk bertarung, dan hasil rampasan perang tidak bisa. Bahkan Qin Yichen merasa sedikit tidak berdaya. Namun, monster sovereign terus bergerak. Meskipun saya dapat menghapus rune ilahi ini membutuhkan waktu, dan saya tidak dapat mengambil risiko ini. Merupakan bencana untuk menyimpan harta ini. Semua orang tak berdaya tidak ada untungnya. Setidaknya lebih baik dari momok persekongkolan. Dan jelas betapa serius akibatnya jika kejadian hari ini terungkap. Setelah beberapa saat, monster sovereign hanya mengeluarkan puluhan divine item. Lakukan dulu. Belum terlambat untuk kembali dan membagi. Akhirnya, monster sovereign menambahkan harta karun ke cahaya bintang. Tetapi mulut Qin Yichen sedikit ditarik. Tetapi itu bukan ketidakpercayaan monster sovereign. Tetapi jika Anda ingat dengan benar, awalnya hanya Lei Wanze. Ada banyak harta karun. Dan apa yang bisa mereka ambil? Tapi sangat sedikit. Alam surga itu kuat. Dan jika itu bisa membunuh mereka, itu juga cara untuk menghasilkan banyak uang. Tapi segera, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah Guren tahu. Jika tidak, jika dia mengambil kentang panas ini, itu akan menjadi masalah besar. Setelah beberapa saat, monster sovereign melihat ke langit berbintang yang kacau. Dan banyak kekuatan supernatural belum menghilang. Dan dunia terkoyak oleh retakan. Butuh 36 hari lagi bagi teratai darah untuk menyembunyikan semua jejak pertempuran. Ziyun bertanya-tanya, apakah perlu berhati-hati? Monster sovereign tapi dia bersikeras tentang ini. Pihak lain adalah putra Kaisar Ilahi. Dan putranya sudah mati. Jika Kaisar Ilahi datang untuk menyelidiki secara langsung, Anda pasti dapat melihat petunjuknya. Oke, teratai merah menelan giok ilahi. Dan Qin Yichen terkejut bahwa setelah sekian lama, alis teratai merah menjadi 36 kelopak teratai yang mekar penuh. Bang! Apinya menyala. Semua jejak menjadi abu di lautan api yang mengerikan ini. Ketika cangkang Suan Martial God yang tidak disebutkan namanya disingkirkan, monster sovereign hampir tidak ragu-ragu dan menyelimuti ketiga anggota Ziyun dengan kekuatan ilahi. Belum terlambat, pergilah. Qin Yichen tidak berani ragu. Siapa tahu jika ada larangan pada Lei Wanze. Jika Kaisar Ilahi datang, dia tidak akan bisa pergi. Jago. Langit berbintang. 11 aliran cahaya terbang. Qin Yichen menoleh ke belakang. Dan aku mungkin tidak akan melihat Dewa Kaisar Naga mulai sekarang di Feri. Tapi di dunia, ada Dewa Naga ekstra. Kapal Dewa rusak. Naga sejati tidak akan pernah mati. Sepanjang jalan, akhirnya terkejut. Tetapi hanya merah ketika Lian dimasukkan ke dalam laut kesadaran Qin Yichen. Yang terakhir jelas merasakan suhu tinggi yang mengerikan. Menyebabkan dia mendidihkan laut kesadaran. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana Anda tahu bibir Hong Lian? Apa yang bisa terjadi? Akhirnya, itu adalah pertunjukan kekuatan ilahi. Tapi sayangnya, giok ilahi ini mengembalikanmu. Divine Jade mengapung di dantian. Tetapi Qin Yichen tampak berpikir, di Divine Jade ini, seperti matahari bersinar di dalamnya. Dan itu berkultivasi untuk saya. Ini berguna, sama halnya dengan Red Lotus Senior. Memikirkan hal ini, transmisi suara Qin Yichen, Senior, giok ilahi ini masih untuk Anda pegang. Saya dulu mengatakan bahwa saya ingin membantu Anda pulih dari masa lalu. Tetapi ini beberapa tahun. Pidato itu tiba-tiba berhenti,
Karena Qin Yichen merasa salah. Ini bukan untuk mencuri diri sendiri, juga bukan karena saya tidak bekerja keras. Sebagian besar obat ilahi benda suci yang saya dapatkan diberikan kepada Guren. Ini jelas merupakan pertumbuhan teratai darah selama 36 hari yang dibutuhkan untuk tumbuh seperti jurang maut, bukan salahnya. Bagaimana saya tahu bahwa teratai merah mendengar ini, dan mata yang indah disentuh, tetapi kemudian dengan dingin mendengus dan berkata, "Mengapa, bayi yang begitu baik, jangan serahkan pada istri kecilmu." Qin Yichen tahu bahwa menantu kecil yang dikatakan Hong Lian adalah Qian Sui. Qian Sui adalah keturunan dari klan Phoenix, dan nenek moyang Feng Jue juga mengatakan bahwa ini adalah sedikit sisa untuk klan Phoenix. Namun, Qin Yichen tersenyum. Senior adalah benda suci tertinggi klan Phoenix. Giok ilahi ini secara alami memiliki salinan senior. Meskipun Phoenix Clan, yang paling dekat dengannya adalah bahwa Qian Sui tidak palsu. Tetapi itu tidak berarti bahwa Qin Yichen dapat secara sewenang-wenang memutuskan harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Red Lotus Wanyin sedikit malas. Terserah kamu. Tapi Divine Jade tidak cukup bagiku untuk mekar sepenuhnya. Ini tidak cukup. Qin Yichen berantakan. Tetapi teratai merah dibenarkan. Tentu saja tidak cukup. Tapi banyak kelopak teratai juga bisa tumbuh. Nak, apakah kamu masih siap untuk memberiku sekarang? Senior masih akan istirahat. Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa, meskipun dia tahu Divine Jade ini. Bagi leluhur Feng Jue, itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Divine Jade, tetapi juga mengandung matahari. Akibatnya, Hong Lian masih berkata cukup. Qin Yichen merasa bahwa dia telah salah memahami 3 kata jurang maut. Hanya saja Qin Yichen tidak tahu bahwa di dalam lautan kesadaran, jalur teratai merah menghela nafas. Giok ilahi ini sangat berguna bagiku. Tetapi siapa yang menjadikanku senior? Senior, selalu biarkan bocah kecil ini. Akhirnya, Qin Yichen pergi jauh-jauh. Setelah melihat langit, itu adalah monster Rache, wilayah Heiyun Monster King. Ya, sekelompok 11 orang terbang keluar dari langit, dan ada altar tambahan di langit berbintang. Itu dibuat oleh Heiyun Monster King dan digunakan untuk menghibur monster dari semua sisi. Utusan penguasa raja dan monster. Ketika dia melihat Qin Yichen dan yang lainnya, Heiyun hanya bisa terpana. Tepatnya, dia menatap Yao Tian. Mereka masih hidup. Tanda seru. Tidak ada yang memahami putra seseorang lebih baik daripada ayahnya. Apa yang terjadi ketika He Zeng memasuki dunia yang kacau? Dia pasti mengetahuinya, bahkan menyetujui. Tetapi sangat disayangkan bahwa Bansi yang tiada taranya menghilang dengan wangi dan batu giok yang hancur. Tapi siapa yang bisa membayangkan Yao Tian masih hidup? Tanda seru. Benarkah Zenger tidak melakukannya? Atau apakah kelompok orang ini bersembunyi?